halo semuanya, kenalin nama aku Kansa dan aku adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Hari ini aku akan menjawab dua pertanyaan yang sangat menarik, yaitu pertanyaan pertama adalah sejauh mana sih kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang, dan pertanyaan kedua adalah bagaimana apabila RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden. Gimana? Menarik kan? Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita jawab pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang. Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana amandemen tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR, yang tugasnya tersebut adalah pertama, yaitu menyusun program legislasi nasional atau yang biasa kita tahu dengan prolegnas. Nah, prolegnas ini adalah sebuah sarana yang berisi program pembentukan undang-undang yang disusun dengan terencana, terpadu, serta sistematis. Program ini adalah program yang telah berlangsung sejak periode 2015 hingga 2019. Ini juga merupakan bentuk hasil kerjasama lembaga DPR dengan Presiden. Tugas kedua yaitu menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau yang biasa kita singkat dengan RUU. Tugas ketiga adalah untuk menerima RUU yang diajukan oleh DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, serta pengelolaan SDA dan SDE lainnya. Yang keempat adalah untuk membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun oleh DPD. Tugas kelima adalah untuk menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Tugas terakhirnya atau tugas yang keenam adalah untuk menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk ditetapkannya menjadi undang-undang. Perlu kita ketahui juga kalau DPR ini memiliki 3 peran besar loh, yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, sebagai pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu DPR memiliki fungsi legislasi. DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dengan Presiden. Usulan rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden maupun berdasarkan hak inisiatif DPR. Dari poin-poin tersebut, kita bisa mengetahui bahwa DPR ini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar dalam pembentukan undang-undang. Bahkan rancangan undang-undang tersebut dapat diajukan oleh anggotanya, komisi, hingga gabungan komisi loh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana apabila RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden. Walaupun pada saat rapat paripurna, DPR telah menyetujui RUU yang telah disusun bersama pemerintah menjadi sebuah undang-undang yang kemudian akan ditunjukkan untuk disahkan oleh Presiden, dalam praktiknya tidak semua RUU yang telah disetujui untuk menjadi UU oleh DPR dan pihak pemerintah dapat disahkan oleh Presiden. Contohnya, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Pada rapat tersebut, RUU disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang juga dihadiri oleh pihak pemerintah. Namun, UU itu tidak ditandatangani oleh Presiden sampai batas waktu 30 hari. Mengapa 30 hari? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen pada pasal 20 ayat 5 dinyatakan bahwa dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU itu disetujui, maka RUU tersebut akan sah secara hukum. Dengan demikian, secara hukum kepala negara boleh saja tidak menandatangani atau tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah. UU yang tidak mendapat tanda tangan pengesahan dari Presiden selaku kepala negara akan tetap sah secara hukum sebagai undang-undang. Terkecuali jika memang Presiden tidak menyetujui adanya perubahan undang-undang atau pembuatan undang-undang tersebut. Oke, segitu dulu jawaban yang akan aku berikan untuk pertanyaan hari ini. Semoga jawabanku memuaskan dan memberikan kalian jawaban. Dan terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya.